Recording Fox. The ticket of this meeting is better recorded. Udah. Ada hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik anak-anak, sekarang berdoa dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbis rohli sodri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, baik Bu. Perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan nama Ibu Laili Fajriyah, panggilannya Bu Laili. Ini Patung kan? apa share Ngaduh. Gimana?
Oh, ikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi Tema. tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Walaupun kita ada di rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan memakai masker. Oke. Sekarang pembelajaran IPS. PS. Kaisa. Apa? Kenapa? Sebelum mengenal agama, masyarakat di Nusantara mengenal keyakinan animisme dan dinamisme. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan tersebut hilang. Hal tersebut disebabkan karena masuknya agama ke tanah air kita. Dari agama-agama di Indonesia, Islamlah yang menjadi agama dengan tausud agama terbanyak. Apa sih animisme? Ada yang tahu? Animisme itu apa? Menyembah Berhala, menyembah batu. Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum. Animisme adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Kalau dinamisme apa? Ada yang tahu? Dinamisme itu ialah keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan magis seperti keris dan benda-benda pusaka lainnya. Oh, ya, Bu. Tahu keris kan? Tahu. Tahu. Tadi ya. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam sekitar kurang lebih 200 juta jiwa atau 85,2% dari total jumlah penduduk. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dan dibantu oleh pedagang Persia dan India. Masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganut agama Islam karena berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Jadi Indonesia itu mayoritas penduduknya itu yang paling banyak yang menyebarkan agama Islam itu para pedagang Arab dan dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Ada yang mau baca? Ya. Ayo baca satu. Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam sekitar 200 juta jiwa atau 85,2% dari total jumlah penduduk. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dan dibantu oleh pedagang Persia. Masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-9. Pada masa itu baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganut agama Islam karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Ayo ada yang mau baca lagi? Proses penyebaran berlangsung dalam waktu siapa yang baca? Ayo ada yang mau baca? Siapa tadi yang baca? Saya aja, Bu. Oh iya, silakan. Proses penyebaran berlangsung dalam waktu lama sampai abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan di daerah pusat perdagangan dan daerah pantai oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan ekonomi
ekonomi dan politik kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Menjelang berakhirnya abad ke-13 Masehi sekitar tahun 1285, berdirilah kerajaan bercorak Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di daerah Aceh. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang juga kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Bahkan pada tahun ke-1478 mengalami keruntuhan. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Dan di luar Pulau Jawa juga banyak berkembang kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Pinter. Terima kasih ya yang udah baca. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu di daerah mana? Aceh. Kalau kerajaan yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa, kerajaan apa? Demak. Demak itu ada di daerah mana ya? Jawa. Mana? Jawa. Ada di Jawa Tengah. Itu juga salah. Ini peta penyebaran Islam di Indonesia. Terus kalau ini kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Aceh. Terus yang ini gambar kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan di Pulau Jawa. Kesultanan Banten sama Kesultanan Cirebon. Cirebon itu ada di daerah mana ya? Tengah. Tengah. Jawa Barat. Ya, pintar. Jawa Barat. Kerajaan di luar Pulau Jawa. Ini Kesultanan Ternate ada di Maluku Utara. Nah, kalau yang ini Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Kalau yang ini Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan. Sekarang bahasa Indonesia. Aku nggak mau. Apa? Menulis ringkas. Salah kan, Pak? Cantik.
Nah, di sini ada sebuah cerita tentang kerjasama dan keberagaman. Judulnya Membersihkan Ruang Kelas. Saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Saya dan teman-teman bermusyawarah 2 hari sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolah sekitar pukul 7 pagi. Akan tetapi, ada sebagian teman kami yang belum datang karena harus beribadah terlebih dahulu ke gereja. Kami tidak mempermasalahkannya. Kita semua menghormati perbedaan agama yang ada di antara kami semua. Ada yang mau melanjutkan membaca? Ayo, ada yang mau melanjutkan membaca? Kalau nggak ada, Ibu baca lagi. Kita memulai kerja bakti dengan kegiatan yang sudah dibagi-bagi pada hari sebelumnya. Ada yang membersihkan kelas, menyapu kelas, membersihkan kotoran yang menempel pada dinding kelas, membersihkan sarang laba-laba yang sudah mulai terlihat banyak di langit-langit kelas kami. Sekitar pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, teman kami, Marcel dan Kristiawan, datang dari gereja langsung membantu pekerjaan kami. Kami sangat senang mereka datang dan bisa membantu kami, karena dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu, juga kami menjadi semakin akrab karena bekerja sama. Dari sini, saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, adat, dan budaya, akan tapi itu semua jangan sampai menghalangi kita. Ini kamu. Gagasan pokok. Ayo, gagasan pokok apa? Saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Ayo. Gagasan penuh. Gagasan pokok. Siapa? Ali. Gagasan pokok mengapa? Sebab kemarin tok sing muncul. Gede muncul. Wah, saya. Yang mak.
Hakim Arjuna Muhammad. Apa yang tujuh apa? Apa? Maaf ya anak-anak sinyalnya. Oh iya Bu. Ya Bu. Miring-miring. Ayo tadi apa pengertian dari gagasan pokok? Ada yang tahu? Gagasan pokok itu. Gagasan pokok. Ya aku kan gambar. Gak ada gambarnya Bu. Gak ada gambarnya Bu. Ada gambarnya Bu. Tapi ngomong. Haiku. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Kalau gagasan pendukung itu gagasan yang memperkuat ide pokok. Contohnya, nah, paragraf 1. Cekelin satu. Pelan. Menengah. Contohnya kayak paragraf 1 ini, gagasan pokoknya, saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Kalau gagasan pendukungnya, kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Kalau paragraf 2-nya ada yang tahu? Paragraf Ya, 2. ada teman-teman bermusyawarah berkumpul di sekolah sekitar pukul 7. Gagasan pendukungnya, paragraf 2. Apa ayo? Akan tetap ada Sebagian teman kami yang belum datang karena harus beribadah terlebih dahulu di gereja. Nomor 3. Gagasan pokok paragraf 3. Kita melalui kerja baik dengan kegiatan yang sudah pada hari sebelumnya. Pinter. Kalau gagasan pendukung paragraf 3 yang mana? Kami sangat senang. Ada yang membersihkan kelas, menyapu kelas, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding kelas. Kalau gagasan pokok paragraf 3 apa? Ada yang tahu? Kita melalui kerja baik dengan etika yang sudah dibagi dengan hari sebelumnya. Kalau gagasan pendukung paragraf 3, paragraf 4, maaf, paragraf 4. Sekitar pukul 9. Ayo, gagasan pokok itu gagasan pokok. Kalau gagasan pendukungnya paragraf 4. Apa? Ini kalau
Yang sangat senang mereka datang bersama Tuhan. Pinter. Kalau gagasan pokok paragraf 5. Saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Nah, pinter. Harus dulu ya. Pinter semua ya. Ini yang Gagasan pendukung paragraf 5. Ada yang tahu? Walau kita berbeda agama, berbeda suku, ada sampai menghalang tetap Ya, pinter. Hai Kiki wow, Terus selanjutnya bahasa Indonesia menulis ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa dalam bentuk yang sangat efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan dapat berupa ringkasan sebuah buku maupun artikel. Ada yang mau baca fungsinya? Fungsi sebuah ringkasan? Ya, silakan baca. Dua ringkasan Satu-satu ya. adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Membuat ringkasan berarti kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya. Dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang, melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Nah, ada yang mau baca manfaat ringkasan? Ya, Saya, baca. Bu. Manfaat ringkasan sebagai sarana untuk membantu isi sebuah buku atau uraian yang begitu panjang. Jadi, ringkasan itu kita meringkas sebuah buku agar lebih mudah untuk dibaca. Terus, ciri-ciri ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, inti tidak meninggalkan dasar karangan. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Cara membuat ringkasan yaitu sebagai berikut. Ada yang baca lagi? Saya, Bu. Satu-satu ya. Ya, Bu. Ayo yang pertama. Satu, membuat naskah asli. A. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. B. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. C. Mengetahui maksud dari sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan pokok. A. Membaca tulisan bagian dari demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. B. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. A. Menggunakan kesan atau inti untuk membuat ringkasan. B. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. D. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. D. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. A. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. B. Meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Ya. Oh, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Udah pinter-pinter ya. Bu. Acung beli sih. Ayo tadi yang pertama apa? Buat selama membuat ringkasannya sebagai
Pelajaran yang pertama tadi IPS. Ye, Tentang apa? tentang Indonesia. Agama di Indonesia. Terus yang kedua apa? Bahasa Indonesia. Ya, pintar. Sama menulis ringkasan. Baik anak-anak, sudah selesai ya. Ya, Bu. Semoga ilmu untuk hari ini manfaat dan barokah. Amin. 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 Baik anak-anak, sekarang kita berdoa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Allahumma alam tani Farduhu ilayya indah jadi ilaihi walatum ziri ya rabbal alamin. anak-anak. Wassalamualaikum. Ini videonya bisa dilihat di YouTube MI ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa di subscribe ya. Iya. Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.